Berdiri. Bersalat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan salah seorang siswa pimpin doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar. Berikan kami hikmat agar kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan, terima kasih. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Amel Todaga Hadir. Selin Rombo Hadir. Indah Tiwa Hadir. Rani Tuonang Hadir. Keisha Pangau Hadir. dan Maria Todaga. Ya, jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kekasan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener, jenis ikatan kovalen dari atom C, rumus molekul alkana, alkena, alkuna, serta nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Nah, setelah kelas berakhir, Ibu berharap kalian dapat menganalisis kekasan atom karbon, mengklasifikasikan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener, menelaah jenis ikatan kovalen dari atom C, menentukan rumus molekul alkana, alkena, dan alkuna, serta menentukan nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna menurut IUPAC. Nah, adik-adik, apa sih kekasan atom karbon itu? Ya, atom karbon merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom C ini memiliki karakter yang khas dibanding atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuannya membentuk rantai C yang panjang. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang memungkinkan untuk membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Ini membuatnya sangat fleksibel dan dalam membentuk berbagai senyawa organik. Jadi untuk nomor atom karbon itu ada 6 dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p2 dan dapat dinyatakan elektron valensinya yaitu 4. Jadi peristiwa ini disebabkan atom C mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lain. Atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Dan atom C juga berikatan dengan atom C lain yaitu sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom C baik alifatik, terbuka, lurus, dan bercabang maupun siklik tertutup. Manfaat dari materi yang akan kita pelajari. Mempelajari kekasan atom karbon memiliki manfaat yang besar. Atom karbon memiliki manfaat yang besar dan memiliki sifat unik dalam membentuk ikatan kimia yang kompleks, sehingga memungkinkan terciptanya berbagai senyawa organik yang membentuk dasar bagi kehidupan. Pemahaman tentang struktur dan sifat atom karbon penting dalam kimia organik, ilmu hayati, dan teknologi modern seperti kimia material dan ilmu kedokteran. Oke adik-adik, kita langsung bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Boleh dua-dua orang. Ya adik-adik, untuk LKPD materi hari ini sudah Ibu bagikan di grup, boleh dilihat masing-masing. Jadi adik-adik silakan dibuka LKPD yang telah diberikan dan baca baik-baik terkait apa yang diminta. Jadi untuk menambah wawasan kalian silakan
Silakan cari literatur ataupun video terkait materi pelajaran kita hari ini yang dapat memudahkan kalian untuk mencari jawabannya. Jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan. Baik, Bu. Jadi adik-adik, untuk menyelesaikan LKPD tersebut, kalian harus mengetahui tentang apa saja. Ada yang tahu? Karbon, atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jenis ikatan kovalen dari atom C, rumus molekul alkana, alkena, dan alkuna, serta nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Baik, diucapkan terima kasih. Adik-adik, setelah melihat internet, silakan untuk mengerjakan LKPD yang telah diberikan dan didiskusikan secara berkelompok tentang jawaban yang telah didapatkan. Silakan kerjakan. Baik, Bu. Silakan diperhatikan PPT yang telah dikirimkan karena kita kan tidak punya infopus. Jadi saya kirimkan di grup. Nah, adik-adik, sambil kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan terkait PPT yang sudah Ibu kirimkan. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berkaitan dengan karbon lainnya, muncullah istilah atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Istilah ini didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat pada karbon tertentu. Atom karbon primer dilambangkan dengan 1 derajat adalah atom-atom karbon yang mengikat satu atom karbon tetangga. Atom karbon sekunder dilambangkan dengan 2 derajat adalah atom-atom yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Atom karbon tersier dilambangkan dengan 3 derajat adalah atom-atom yang mengikat 3 atom tetangga. Dan atom karbon kuartener dilambangkan dengan 4 derajat adalah atom-atom yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Ada 2 jenis ikatan kovalen antara 2 atom C, yaitu ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Ikatan tunggal adalah ikatan antara 2 atom di mana masing-masing menyumbangkan 1 elektron untuk dipakai bersama dalam sepasang elektron ikatan. Ikatan rangkap adalah ikatan antara 2 atom di mana masing-masing menyumbangkan lebih dari 1 elektron untuk dipakai bersama dalam beberapa pasang elektron ikatan. Ikatan rangkap melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron ikatan. Ada 4 elektron dalam ikatan. Ikatan rangkap 3 melibatkan penggunaan bersama 3 pasang elektron ikatan. Ada 6 elektron dalam ikatan. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus alkana, alkena, dan alkuna. Sebelum itu, apa sih senyawa hidrokarbon? Senyawa hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang tersusun atas unsur karbon yang dilambangkan dengan C dan hidrogen yaitu H. Atom-atom karbon selain dapat membentuk rantai karbon juga dapat membentuk ikatan kovalen tunggal alkana, rangkap 2 alkena, dan rangkap 3 alkuna. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon rantai terbuka atau asiklik maupun rantai tertutup siklik. Selain itu, senyawa hidrokarbon juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis ikatan yang terbentuk antara atom karbon, yaitu hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Nah, untuk penggolongan senyawa hidrokarbon yang pertama yaitu alkana. Pada hidrokarbon alifatik jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Senyawa yang tergolong alifatik jenuh rantai terbuka asiklik adalah alkana. Untuk rumus molekul alkana, senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Rumus umum alkana yaitu CnH2n tambah 2. Nah, selanjutnya nama 10 deret pertama dari senyawa alkana. Yang pertama yaitu metana dengan rumus molekul CH4, yang kedua etana dengan rumus molekul C2H6, yang ketiga propana dengan rumus molekul C3H8, butana dengan rumus molekul C4H10, pentana dengan rumus molekul C5H12, heksana dengan rumus molekul C6H14, heptana dengan rumus molekul C7H16, oktana dengan rumus molekul C8H18,
nonana dengan rumus molekul C9H20, dan dekana dengan rumus molekul C10H22. Untuk tata nama senyawa alkana, yang pertama alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N, yaitu N sama dengan normal. Untuk contohnya yaitu CH3 garis CH2 garis CH2 garis CH3 sama dengan N-butana, dikarenakan CH-nya itu ada 4 dan hanya ada 10. Untuk alkana rantai bercabang, yang pertama rantai induk diambil rantai karbon terpanjang dan diberi nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dan cabang merupakan gus alkil. Rumus umum alkil CnH2n tambah 1. Nama alkil sama dengan nama alkana dengan jumlah atom C sama. Hanya akhiran ana diganti il. Urutan penamaan senyawa alkana, yang pertama nomor alkil atau cabang, yang kedua nama alkil cabang, yang ketiga nama rantai utama. Jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Jika alkil cabang lebih dari satu dan sejenis menggunakan awalan Yunani, di sama dengan 2, tri sama dengan 3, tetra sama dengan 4, dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis diurutkan sesuai alfabetis. Untuk selanjutnya penggolongan senyawa hidrokarbon alkena. Alkena merupakan contoh senyawa alifatik tidak jenuh karena memiliki ikatan rangkap antar karbon dalam senyawanya. Alkena memiliki ikatan rangkap 2. Untuk rumus alkena, alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Untuk rumusnya yaitu CnH2n. Bila jumlah atom C sama dengan 2, maka jumlah atom H sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4. Rumus molekulnya C2H4. Mengapa tidak ada alkena dengan rumus molekul C sama dengan 1? Karena pada alkena harus terdapat satu ikatan rangkap 2 antar atom C, sehingga alkena yang paling sederhana adalah etena yaitu C2H4. Untuk nama 10 deret pertama dari senyawa alkena, yaitu ada etena dengan rumus molekul C2H4, ada propena dengan rumus molekul C3H6, 1 butena dengan rumus molekul C4H8, 1 pentena dengan rumus molekul C5H10, 1 heksena dengan rumus molekul C6H12, 1 heptena dengan rumus molekul C7H14, 1 oktena dengan rumus molekul C8H16, 1 nonena dengan rumus molekul C9H18, dan 1 dekena dengan rumus molekul C10H20. Untuk menentukan tata nama senyawa alkena, yang pertama menentukan alkena rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Untuk alkena rantai bercabang, penamaan alkena rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana. Hal yang membedakan hanya pada penomoran posisi untuk ikatan rangkap pada alkena. Aturan yang digunakan tetap sama. Untuk penggolongan senyawa hidrokarbon yang ketiga yaitu alkuna. Alkuna merupakan contoh senyawa alifatik tidak jenuh karena memiliki. Untuk penggolongan senyawa hidrokarbon yang ketiga yaitu alkuna. Alkuna merupakan contoh senyawa alifatik tidak jenuh karena memiliki ikatan rangkap antar karbon dalam senyawanya. Alkuna memiliki ikatan rangkap 3. Untuk menentukan rumus molekul alkuna, alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Untuk rumus umumnya yaitu CnH2n2. Untuk deret homolog alkuna, yang pertama ada etuna dengan rumus molekul C2H2, propuna dengan rumus molekul C3H4, 1 butuna dengan rumus molekul C4H6, 1 pentuna dengan rumus molekul C5H8, 1 heksuna dengan rumus molekul C6H10, 1 heptuna dengan rumus molekul C7H12, 1 oktuna dengan rumus molekul C8H14, 1 nonuna dengan rumus molekul C9H10, dan 1 dekuna dengan rumus molekul C10H18. Untuk menentukan tata nama senyawa alkuna, yang pertama alkuna rantai lurus,
yaitu atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap 3 tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Dan untuk alkuna rantai bercabang, penamaan alkuna rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana. Hal yang membedakan adalah penomoran posisi untuk ikatan rangkap pada alkuna. Aturan yang digunakan juga masih sama, yaitu menentukan rantai utama, rantai terpanjang, dan memiliki ikatan rangkap 3. Selanjutnya, penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Dan urutan penulisan nama senyawa alkuna, yang pertama nomor cabang atau alkil, yang kedua nama cabang atau alkil, yang ketiga nomor ikatan rangkap, dan nama alkuna. Oke adik-adik, setelah kalian menyelesaikan LKPD yang telah diberikan, silakan untuk mempresentasikan jawaban yang telah kalian dapatkan. Dan kelompok lain silakan bertanya atau menyangga jika jawaban yang didapatkan berbeda. Silakan kelompok 1 untuk menjawab, mempresentasikan jawaban permasalahan nomor 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Senyawa dengan rumus molekul C4H10O bisa menjadi etanol atau diametil eter. Atom karbon memiliki kemampuan untuk membentuk berbagai struktur molekul dalam kimia organik karena kemampuannya membentuk ikatan kovalen dengan atom lain, serta kemampuannya untuk berikatan dengan dirinya sendiri membentuk rantai karbon yang beragam panjangnya dan bercabang. Ini kemungkinan membentuk berbagai senyawa organik dengan sifat dan kegunaan untuk yang berbeda-beda. Baik, diucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan jawabannya. Untuk kelompok lain silakan bertanya atau menyangga jika jawaban yang didapatkan berbeda. Assalamualaikum. Jadi adik-adik yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi sudah benar. Adik-adik silakan dikumpulkan LKPD yang telah dikerjakan hari ini. Jadi adik-adik setelah mengerjakan LKPD, presentasi dan diskusi, ada yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini? Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran kita pada saat ini. Gagasan atom karbon adalah mampu membentuk 4 ikatan kovalen baik tunggal, rangkap 2, rangkap 3 dengan atom C atau atom lain. Mampu membentuk rantai karbon baik terbuka atau tertutup. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur C dan H. Contohnya alkana, alkena, dan alkuna. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih. Banyak latihan ya mengerjakan soal khususnya penamaan tata nama senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang senyawa-senyawa turunan alkana lainnya. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai bertemu pekan depan ya adik-adik. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Happy New Year, let's make it count. Leave the past behind. We go down, when there's no sea. Let the fireworks light up the night.